Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helmi Faula Sitorus dengan NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran jangka pendek. Pengertian anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. Anggaran untuk keperluan modal merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Bagian-bagian anggaran jangka pendek. Anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan langsung, anggaran pembelian bahan baku, anggaran upah langsung, anggaran pembelian biaya overhead pabrik, anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi, anggaran biaya penjualan dan promosi, anggaran biaya administrasi, anggaran kas, anggaran piutang, dan lain sebagainya. Penyusunan anggaran perusahaan. Penyusunan anggaran merupakan upaya awal yang dilakukan untuk melakukan proses bisnis yang menguntungkan di sebuah perusahaan. Tahapan penyusunan anggaran perusahaan antara lain yaitu penentuan pedoman anggaran. Anggaran keuangan yang ada di sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan penyusunan anggaran selama setahun yang biasanya dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh perusahaan biasanya banyak dikenal manajemen puncak di dalamnya. Persiapan anggaran keuangan. Perusahaan membutuhkan waktu persiapan anggaran keuangan perusahaan yang dilakukan setelah aktivitas manajemen puncak. Persiapan anggaran keuangan perusahaan ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga bagian penyusun anggaran, akan tetapi juga dibutuhkan kerjasama dengan tenaga keuangan serta tenaga umum yang ada di perusahaan tersebut. Penentuan anggaran perusahaan. Tahapan penyusunan anggaran yang ketiga yaitu berupa penentuan anggaran perusahaan. Tahapan yang ketiga ini terdiri atas 3 bagian yaitu perundingan antara masing-masing karyawan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, melakukan koordinasi dan penelaahan komponen anggaran perusahaan, dan yang ketiga melakukan pengesahan serta pendistribusian anggaran secara merata. Dan yang terakhir pelaksanaan anggaran. Inilah tahap keempat yang dilakukan untuk menyusun anggaran di perusahaan. Tahapan ini menjadi langkah kesekian kalinya dari proses penyusunan anggaran yang akhirnya diputuskan dengan sebuah keputusan tunggal. Dalam tahapan ini dibutuhkan pengawasan dari kalangan manajer perusahaan pada masing-masing bagian yang melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Setelah pengawasan sudah dilakukan oleh kalangan manajer selanjutnya, manajer memiliki wewenang melaporkan pada seorang direksi di perusahaan. Penyusunan anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari dan jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan, serta berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Di antara perusahaan, pemilik modal dan pemerintah hanya terjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk terjadi pada saat pemilik dan kreditur menyerahkan modalnya pada perusahaan sebagai penyertaan atau sebagai kredit, sedangkan arus kas keluar terjadi pada saat perusahaan membayar kewajiban dalam bentuk pajak, restitusi, biaya materai, dan sebagainya pada pemerintah. Transaksi ini disebut transaksi keuangan yang bersifat terputus-putus. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.